waktu kita mengenal anak kita sebagai satu pribadi yang tidak sempurna, maka kita akan menomorduakan hal tadi. Jadi waktu pendekatan 90,4 FM Sonora dan sahabat Sonora. Masih di Sonora Siang bareng saya Rini Aprianti dan Pak Agustinus Ketaren, founder Mega Quality Training and Consulting. Hari ini kita bicara mengenai from how to who di Sonora Siang, parenting bersama Mega Quality. Oke, Pak Agus, sebelum kita lanjutkan lagi tadi mengenai metode-metodenya itu, ada pertanyaan dari Mbak Heni di sini, Mbak Rini, mengenai pola asuh Tiger Mom. Oh, saya pernah angkat pola asuh Tiger Mom itu, Pak Agus. Nah, penuh disiplin dan keras dengan tujuan anak mandiri. Bagaimana menurut Pak Agustinus Ketaren? Iya, bagus. Ada usia tertentu memang anak ya perlu diberikan tanggung jawab, ya. Saya nggak tekankan di kerasnya. Jadi kemandirian itu tidak harus ada kekerasan sebenarnya, tapi kemandirian itu waktu kita memberikan tanggung jawab, ya. Nah, tanggung jawab itu sebenarnya dimulai dari sejak dini, ya, Mbak ini, ya. Waktu usia anak sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi waktu kita mengajarkan kemandirian, sebenarnya kita sedang mengajarkan tanggung jawab. Waktu kita berikan tanggung jawab, sebenarnya anak itu bisa mandiri. Nah, kenapa ada perlu kekerasan, ya? Kemandirian itu sebenarnya kalau kita mau sesuaikan dengan ekspektasi kita, jangan ada kekerasan sebenarnya. Supaya apa? Karakter tanggung jawab itu keluar dari kesadarannya. Ya, misalnya ini anak saya, ya, bangun tidur perlu membersihkan tempat tidurnya, kan begitu. Nah, kita kasih tanggung jawab bahwa itu tugasnya. Kamar dia itu dia yang urus. Satu kali dia tidak lakukan itu. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Pasti kita menegurnya sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, teguran-teguran kita itu waktu dia tidak berubah, mungkin ada satu tindakan mungkin yang agak sedikit lebih keras. Kalau saya sih katakan konsekuensi. Jadi anak yang sudah bisa melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan usianya, bukan hukuman sih, konsekuensi yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut. Nah, jadi saya selalu bilang, kalau anak terlambat ke sekolah, lalu sekolah memberikan hukuman, maaf ya, mencuci toilet, itu tidak ada relasinya, tidak ada hubungannya. Jadi anak tidak mengerti bahwa hukuman yang diberikan itu sebenarnya untuk menyadarkan dia. Kan akhir daripada semua konsekuensi yang kita lakukan sebenarnya menyadarkan anak supaya dia tidak lagi melakukan itu, kan begitu ya. Jadi kalau saya lebih setuju meningkatkan kemandirian dengan membuat dia menjadi humanis, sadar sebagai manusia. Kalau dia tidak lakukan, ada konsekuensinya. Seusia dia, ya, misalnya anak itu SMP, remaja, kalau kamu tidak lakukan, ada konsekuensinya. Ada hal-hal di balik itu yang mungkin kamu alpa, nah kamu akan nerima sendiri. Nah, itu akibatnya. Jadi akibat-akibat itu yang perlu kita beritahu kepada anak kita. Nah, makanya untuk melatih kemandirian tidak perlu harus dengan program kekerasan, ya. Yang penting disiplin ya, Pak, ya? Iya, gitu. Jadi disiplin itu sebenarnya menyadarkan anak supaya dia melakukan, kan sebenarnya itu tanggung jawabnya apa, gitu. Itu sebenarnya menurut saya, Mbak Eni. Oke, jadi seperti itu, Mbak Eni. Memang saya beberapa waktu lalu sempat mengangkat topik pola asuh Tiger Mom itu. Memang disiplin yang di ini. Iya. Itu biasanya di Cina sana ya, Pak. Itu banyak yang menerapkan pola seperti itu. Jadi anaknya itu dari pagi sampai misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang itu les piano. Itu terus nggak boleh berhenti segala macam. Kalau saya sayang banget. Betul. Lalu kedua sisi yang berikutnya adalah tidak semua anak yang cocok dengan cara itu. Anak saya 3. Anak nomor 1 nggak cocok, anak nomor 2 ini baru cocok gitu. Dia dengan disiplin, program jam 5 harus apa, karena memang dia cocok dengan karakternya. Jadi setiap anak itu beda-beda, ya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Saya percaya misalnya satu kurikulum atau sekolah yang memang anaknya yang sudah cocok dengan kurikulum itu, nggak ada masalah.
gitu. Jadi ada plus minusnya ya Pak ya? Pasti. Tapi kalau kita tidak bisa menempatkan anak kita sesuai dengan karakternya, dengan pola program seperti itu justru membuat nanti dia terluka, membuat dia nanti nggak mengenal dirinya gitu. Nah itu yang selalu saya tekankan. Oke. Jadi tadi metode-metodenya ada beberapa metode yang bisa kita terapkan ya. Iya. Dan kita masuk dalam kriteria yang mana ya Pak? Iya. Jadi silahkan para orang tua ya. Tadi saya katakan yang pertama itu mengutamakan disiplin ya tanpa kasih sayang ya. Lalu yang kedua memberikan hukuman fisik sampai kepada hukuman fisik ya. Itu juga tidak diinginkan sebenarnya. Lalu yang ketiga itu gemar menuntut dan mengontrol anak gitu. Apalagi sekarang ya sudah bisa anaknya di luar kota bisa pakai GPS juga bisa. Tapi ingat waktu kita buka GPS anak kita lalu kita ngobrol sama anak kita, nah apa ide anak? Apakah itu controlling dari orang tua? Kalau itu mesti dibilang controlling, ya anak belum aman dengan keadaan kita. Lalu keempat itu enggan memberikan opsi ya, tidak memberikan pilihan, semua keputusan dari orang tua. Yang kelima tadi sulit percaya pada anak. Ingat, sulit percaya pada anak itu menurut saya karena mungkin orang tuanya yang terlalu khawatir, orang tuanya yang terlalu overprotective. Ini saya satu kasih statement, knowing leads to trusting. Jadi gini, mengenal itu melalui experience. Jadi mengenal itu harus ada pengalaman. Jadi orang tua kalau nggak punya pengalaman pribadi dengan anaknya, ya pengalaman pribadi, pengalaman yang relasi, nah kita sulit untuk percaya kepada anak itu. Nah makanya gunakan sebanyak-banyaknya waktu untuk kita punya pengalaman pribadi dengan anak kita, maka anak kita akan trust kepada kita, percaya kepada kita. Nah bukti kepercayaan anak kepada kita, dia terbuka apa adanya kepada kita. Anak yang menetapkan metode kepada orang tua. Gimana tuh ya? Iya, misalnya, Papa nggak boleh begini, Papa kalau memang mau. Tapi ada juga yang model seperti itu ya, Pak Gus ya? Ada. Iya, di keluarga saya begitu, anak saya bebas untuk memberikan koreksi kepada saya sama istri. Jadi satu kali dia pagi hari itu kita doa, anak saya itu berdoanya begini, Tuhan lembutkanlah hati papa yang keras kepala. Bapak ketahuan. Iya, jadi karena tadi kan Mbak Rini tanya ya, itu plus minusnya gitu. Bagi saya itu biasa, karena memang kami udah ada terbuka. Terbuka itu artinya bukan tidak ada batasan, tetapi kalimat-kalimat itu membuat kita itu saling sadar mengingatkan. diri ya? Iya, oh iya ya papa masih ada keras kepalanya gitu. Ya bukan sehebat seperti orang-orang kira-kira gitu kan. Ya istri saya juga begitu gitu. Jadi kalau dari dibiasakan, memang kami terbiasa waktu kecil juga begitu, koreksinya terbuka. Nah persoalannya kan kalau tidak terbiasa dengan culture seperti itu Mbak Rini, itu kan menjadi satu hal yang canggung, atau orang luar mungkin dengar dengan kalimat itu, kalau saya ucapkan mungkin, wih ngeri kali anaknya Pak, gitu ya, ada yang itu kan. Kalau saya seandainya pada saat berdoa itu anak saya sempat menyebutkan seperti itu, saya rasa Tuhan akan marah dengan saya, karena saya pasti tertawa. Iya. Saya pasti tertawa. Ternyata saya masih sekeras kepala itu ya. Betul, gitu, ya kan. Bayangkan dia sampaikan ke Tuhan ya kan, kan gitu kan, berarti kan memang dia sendiri nggak bisa mengubah papanya begitu kan. Saya mulai sadar diri, oh iya, ada bagian-bagian yang mungkin dia perlu bantuan Tuhan untuk, dia mungkin sampaikan ke saya mungkin nggak bisa gitu ya. Nah itu menurut saya, jadi plus minus yang Mbak Rini tanya itu pasti ada. Tetapi yang tadi saya katakan statement itu, knowing leads to trusting. Jadi waktu kita mengetahui ya, tapi tanpa pengenalan, karena saya udah kenal anak saya, ya kan? Nah itu menjadi satu experience ya, pengalaman baru itu kepada dia dan juga kepada saya sebagai orang tua gitu. Nah waktu kita mengenal anak kita sebagai satu pribadi yang tidak sempurna, maka kita akan menomorduakan hal tadi. Jadi waktu pendekatan saya berhasil kepada anak kita, lalu pendekatan metode itu akan mengikuti.
Nah, makanya saya katakan tadi di sesi kedua, relasi itu lebih penting ya, lebih mujarab ya. Nah, kalau kita ingin menerapkan metodenya. Jadi jangan dulu metodenya dikasih, pendekatannya dulu yang perlu. Jadi pendekatan apa? Maka tadi Mbak Rini bilang, ya gimana culture di rumahmu, para orang tua, budaya yang kamu terapkan. Ada keluarga yang terbuka sih yang sifatnya, koreksi-koreksi begitu, kalimat-kalimat begitu sudah terbiasa. Nah, pengalaman-pengalaman yang kita mulai beri kepada anak kita, dan anak kita juga mengalami pengalaman-pengalaman pribadinya, itu perlu diselebrasi. Kalau dia mungkin belum 100% berhasil, tapi dia sudah mulai melompati level yang lebih baik, itu perlu selebrasi gitu. Bukan hanya bentuk memberikan hadiah, tapi apresiasi dalam bentuk pernyataan. Wow, abang udah hebat hari ini, udah bisa bangun pagi tanpa dibanguni papa dan mama. Peluk dia gitu, kasih senyuman yang terbaik gitu ya, kasih high five gitu, macam-macam. Nah, selebrasi itu dibiasakan, karena itu akan membuat kualitas anakmu dalam proses menuju kepada 100%-nya tadi gitu. Itulah manusia. Manusia itu bukan metode. Manusia itu adalah personality, ya, pribadi sekali. Jadi sentuh pribadinya dulu, baru metodenya menyusul. Itu. Ada 08950873 sekian ini Pak Agustinus Ketaren. Maaf Mbak Rini, saya sedang berada di jalan mendengarkan Sonora Medan. Oke, terima kasih Bapak sudah stay tune. Oke, mengenai waktu, saat ini saya sudah kembali bekerja dan sepertinya waktu akan berkurang dengan keluarga. Bagaimana menerapkan pola yang disebutkan oleh Mbak Rini dan Pak Agustinus Ketaren? Iya. Iya. Jadi berarti sudah mulai pandemi kemarin mungkin di rumah aja ya kali ya? Betul. Iya, terima kasih pertanyaannya, Pak. Pertanyaan ini mewakili dari beberapa orang tua menurut saya. Nah, apalagi sekarang kan sudah canggih teknologi ya. Ada satu kali papanya itu kerja di kapal pesiar. Dia harus pulang tuh 3 bulan sekali. Dia mengerti prinsip keluarga itu, bagaimana peran sebagai papa itu imam. Dia mengerti sekali. Justru karena mengertinya, dia merasa bersalah. Iya. Betul kan? Satu sisi dia harus bertanggung jawab untuk menafkahi, kan gitu ya. Nah, imam yang masih ada begitu pekerjaannya 3 bulan sekali baru pulang. Dia tanya sama saya, bagaimana Pak Agus? Saya bilang, kita bersyukur teknologi itu begitu berkembang. Jadi kehadiranmu itu kamu bisa video call, kamu bisa buat TikTok, kamu bisa macam-macam kamu lakukan. Oh gitu Pak. Sekarang berbeda. Kalau zaman saya dulu memang papanya harus hadir, karena nggak bisa mewakili kehadiran papa dengan teknologi yang sekarang. Jadi pergunakan semua teknologi apa saja. Jadi waktu dia lakukan bulan pertama, bulan kedua, itu anaknya merasa benar-benar bahwa papanya itu hadir. Setiap pagi dia mulai lakukan doa pagi, walaupun papanya tidak ada di situ secara fisik, tapi malam juga begitu. Nah, jadi bapak jangan merasa tertuduh juga, ya. Kadang-kadang begitu loh. Saya juga kadang-kadang begitu. Kita kan udah tahu banyak nih, tahu ya kan gitu peran kita, tanggung jawab kita gitu. Jadi waktu kita nggak bisa melakukannya, ada perasaan tertuduh loh, Pak Rini. Tertuduh dan menderita rasanya. Begitu. Jadi nggak usah tertuduh Pak, ya, bisa diwakili. Nah, yang penting begini Pak, waktu Bapak pulang, waktu Bapak punya waktu, walaupun itu 5 menit, 10 menit, itu kualitasnya yang harus memang ditingkatkan. Kualitas berbincang dengan anaknya, mungkin kalau remaja bincangnya lebih dalam lagi Pak. Nah, ada nggak pacar yang udah kamu sukai? Ada nggak begitu? Lebih dalam lagi. Nah, itu membuat dia benar-benar nyentuhnya itu langsung kena gitu. Nah, jadi bisa digantikan dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang ya. Jadi nggak usah jadi persoalan yang sudah mulai masuk kantor, pulangnya mungkin agak malam, masuk ke luar kota lagi udah sebulan baru balik gitu ya. Bisa diwakili semua sekarang dengan teknologi yang ada sekarang. Gitu. Oke, jadi seperti itu Pak Andri. Ya. Ya pokoknya jangan merasa bersalah Pak Andri. Ya. Pokoknya ada investasi waktu. Iya, betul. Walaupun itu sedikit ya. Iya. Jadi kualitinya itu paling penting daripada kuantitasnya aja gitu. Kualitasnya ditingkatkan aja gitu. Bisa diwakili dengan teknologi yang ada sekarang. Jadi hari ini yang kita highlight untuk from how to who itu apa nih Pak Agus?
sahabat Sonora, para orang tua yang sedang berjuang, ya, khususnya yang sedang berjuang, ya, untuk anak-anak yang remaja, untuk anak-anak yang mungkin sedang kuliah, saya selalu tekankan untuk pendekatan secara personality kepada anaknya, ya, usia-usia remaja, usia-usia yang sudah menuju dewasa. Jangan terapkan metode, ya, Bapak, untuk Hari Ayah yang kemarin. Ayo, peranmu itu sebenarnya sangat penting, ya, untuk membuat identitas anak kita, ya, menjadi who, subjeknya itu. Jadi kan selalu ditanya, ini anak siapa? Yang disebutkan selalu nama papanya, kan begitu ya, Mbak Rini ya. Jadi identitas kehadiran papa itu sangat penting bagi anak. Jadi 80-90% identitas anak itu ditentukan dari apa yang dikatakan oleh papanya, apa yang dikatakan oleh ayahnya, ya. Waktu kamu jadi imam, kamu sedang dilihat oleh anak-anakmu, istrimu. Waktu kamu ucapkan doa-doamu, mereka dengar. Itu udah lebih daripada kehadiranmu, lebih daripada apresiasi hadiah yang kau berikan kepada anak-anakmu dan istrimu. Jadi ini pesan khusus untuk hari Father's Day kemarin untuk kita. Jadi itu akan meningkatkan peran who-nya tadi, ya, subjeknya. Lalu how-nya akan mengikuti. Kita ketemu lagi di 2 minggu depan ya Pak Agus ya. Ya. Terima kasih Pak Agus. Sahabat Sonora, kita sudah ngobrol dengan Pak Agustinus Ketaren, founder Mega Quality Training and Consulting di Sonora Siang Parenting bersama Mega Quality from How to Who. Saya Rini Aprianti juga undur diri. Terima kasih. Kita ketemu lagi 2 minggu depan ya Pak Agus ya. Ya. Jadi waktu pendekatan saya berhasil kepada anak kita, lalu pendekatan metode itu akan mengikuti. Nah, makanya saya katakan tadi di sesi kedua, relasi itu lebih penting, ya, lebih mujarab, ya. Nah, kalau kita ingin menerapkan metodenya. Jadi jangan dulu metodenya dikasih, pendekatannya dulu yang perlu.